Selamat malam, apa kabar Detikers? Jumpa lagi kita di The Roof Talk bersama saya Alvito Dinova Ginting. Malam hari ini kita akan berbicara tentang insiden yang ramai sekali di perbincangan akhir pekan kemarin. Waktu kita sama-sama libur panjang karena ada cuti bersama, pada akhir minggu atau akhir pekan muncul peristiwa yang kita dengar, kita lihat, dan kita baca kurang mengenakan, di mana terjadi insiden pemukulan yang dilakukan oleh sejumlah pemotor Harley Davidson kepada dua orang anggota TNI yang waktu itu kebetulan tidak berseragam dan berpakaian bebas begitu. Nah, ujung dari cerita ini adalah para pemukul sudah ditahan, tapi kita tidak bicara ansih tentang peristiwa itu saja, tapi kita bicara tentang apakah benar kalau kita bermotor besar atau bermotor gede, moge itu egonya juga gede, sehingga muncullah insiden seperti ini. Walaupun sebenarnya harus kita katakan, berdasarkan catatan kami, terjadi sejumlah insiden yang menjadi catatan kita bersama. Salah satunya misalnya di Yogyakarta, di mana seorang pengemudi sepeda memperingati kelompok konvoi bermotor besar yang melintas di jalan yang kebetulan lampunya masih merah, kira-kira seperti itu, dan masih banyak lagi cerita-cerita yang serupa. Nah, malam hari ini kita akan berbincang tentang hal tersebut bersama sejumlah narasumber. Saya perkenalkan narasumber saya satu persatu. Ada Bung Eprianto, Humas Harley Owner Group Siliwangi Bandung Chapter. Kemudian, ini senior nih, senior kita, Indro Warkop, pendiri Harley Davidson Club Indonesia (HDCI), yang sebenarnya akan kita gali adalah pengalaman yang bersangkutan dengan motor gede dan konvoinya dan aktivitas selama aktif di sana. Dan satu lagi Bung Yanes Martinus Pasaribu, pengamat otomotif. Selamat malam Bapak-bapak, apa kabar? Selamat malam. Baik. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Indro, saya duluan ke Mas Epri nih. Mas Epri, boleh diceritakan lagi barangkali. Kan selama ini kan media, kita mendengar, kita membaca, kita melihat dari kacamata media. Saya mau dengar deh tanggapan dari Hawk SBC-nya sendiri tentang peristiwa itu. Kebetulan Mas Epri ikut nggak dalam konvoi itu? Ya, kebetulan 3 hari sebelum hari keberangkatan saya membatalkan untuk mengikuti touring tersebut. Oke. Betul. Oke, jadi alasannya kenapa membatalkan? Ada kegiatan lain ya? Iya, ada kegiatan lain. Kebetulan istri saya juga lagi hamil muda, jadi saya ada banyak pertimbangan juga. Suami siaga ya? Iya. Ya, seperti Mas? itu. Terkait peristiwa tersebut, yang perlu saya sampaikan pertama kali adalah satu, organisasi turut prihatin atas kejadian tersebut. Lalu yang kedua juga saya menyampaikan turut prihatin kepada semua rekan-rekan saya, semua brothers-brothers saya yang saat ini ada di Polres Bukit Tinggi begitu. Saya sangat turut prihatin. Bagi keluarganya juga saya turut prihatin dan bersedih atas kejadian itu. Itu kira-kira yang sebagai pembuka, Mas Vito. Baik, kalau misalnya dengar dari teman-teman yang kebetulan ikut di sana, kronologinya seperti apa sih, Mas? Dari pihak bikersnya deh, kita belum pernah dengar dari pihak bikersnya seperti apa. Yang Mas dengar atau terima informasi dari sana? Baik, karena ini sudah masuk ke ranah hukum, jadi saya akan menjelaskan kronologisnya. Ada 2 versi. Yang satu adalah versi BAP atau versi dari para tersangka atau yang sudah tahan begitu. Lalu yang keduanya juga saya akan mengutip yang memang sudah dirilis oleh pihak TNI. Dalam hal ini adalah institusi di mana korban berdinas. Nah, versi yang para tersangka, yang saya juga dapat kabar dari kuasa hukum kita atau kuasa hukum para tersangka yang saat ini ada di sana, bahwa memang kejadian ini penyebabnya adalah begini, teman-teman itu tadinya satu rombongan.
Lalu satu rombongan itu terpecah menjadi dua karena pada saat kejadian itu memang ada sekitar 13 motor yang ikut konvoy begitu. Nah, yang terjadi insiden ini adalah kelompok yang ketinggal begitu. Nah, tapi saya mau mengklarifikasi juga ketinggalnya ini karena ini kan menjadi polemik ya. Ini orang kenapa bisa ketinggalan dan sebagainya. Kita sebagai pengguna motor, saya sampaikan sekali lagi bahwa kita juga menghormati pengguna lain. Artinya teman-teman yang ketinggal ini kan akibat apa? Akibat menghargai pengendara lain yang mungkin akan lebih dulu sehingga teman-teman yang ikut konvoy ini pun tertinggal begitu supaya tidak jadi persepsi negatif ini kurang bisa naik motor atau skillnya tidak bisa, bukan. Atau ketinggalan karena ngopinya lamaan gitu? Enggak, kalau dalam touring itu touring resmi ya yang dilakukan HOK ini kita berangkat, kita jalan, kita stop itu semuanya harus sama tidak ya? Boleh berhenti sendiri-sendiri karena memang SOP-nya sudah seperti itu. Nah, jadi teman-teman yang ketinggalan ini adalah memang mendahulukan yang pengen lewat duluan. Pengendara yang lain tentunya dalam hal ini begitu. Lalu adalah satu kendaraan yang memang dipakai sama rekan kita dari Intel Kodim yang memang pada saat itu juga informasi dari rekan-rekan juga teman kita adalah, saya tidak tahu persis apakah itu menggeber atau tidak, karena menurut saya memang Harley itu juga sudah memiliki suara motor yang cukup besar begitu. Nah, dari situ ada ketersinggungan dari rekan-rekan Intel TNI tersebut. Lalu saya juga mengutip dari keterangan resmi TNI bahwa rekan-rekan yang dari Intel tidak menerima itu, mereka mengejar, lalu menghentikan rombongan yang ketinggalan itu dengan cara memotong. Nah, ini jadi versi dari BAP maupun keterangan resmi yang disampaikan oleh pihak TNI. Nah, yang saya soroti sebetulnya ini bukan dalam upaya mencari pembenaran karena ini sudah berjalan proses hukumnya. Yang ingin saya soroti adalah pada saat melakukan konvoy tiba-tiba dihentikan dengan cara memotong. Ini yang ingin saya soroti atau ingin yang saya garis bawahi. Jadi pada saat kita melakukan konvoy tiba-tiba dihentikan secara mendadak seperti itu, apalagi dengan cara dipotong. Kalau rekan-rekan semuanya tidak sigap, kalau rekan-rekan semuanya tidak bisa menguasai motor, saya yakin dengan berat bobot motor yang 388 kilo itu bisa saja terjadi kecelakaan beruntun. Tapi alhamdulillah di kejadian tersebut tidak ada kecelakaan beruntun. Nah, setelah dihentikan itu, yang saya dapat juga melalui BAP dari para tersangka itu, rekan-rekan dari Intel itu, kalau tidak salah, keterangannya adalah memang menarik salah satu rekan-rekan HOK, gitu, menarik baju salah satu. Nah, disitulah timbul atau disitulah yang menjadi pemicu keributan tersebut. Nah, tapi kita ketahui yang beredar luas di masyarakat adalah aksi pengeroyokannya saja. Ya, jadi yang saya lihat kelihatannya seperti itu. Nah, makanya malam ini Mas Vito sedikit membuka, saya juga menyampaikan ini adalah kronologis versi para tersangka yang sudah di BAP dan juga rilis resmi terkait keterangan tadi menghentikan dengan cara memotong tersebut. Ya, itu kan, itu Mas Vito. Ya, betul. Kejadian itu kan memang kita belum pernah dengar dari pihak pihak bikers ya, dari HOK-nya belum kita pernah dengar gitu. Jadi nggak apa-apa supaya counterbalance saja. Tapi pertanyaannya, apakah karena ditarik itu kemudian suasananya menjadi gaduh dan 5 orang kemudian melakukan aksi pemukulan terhadap 2 orang anggota TNI itu? Iya, saya kira kita harus bijaksana juga sih. Ini nggak hanya di kelompok motor besar saja ya. Yang namanya ada ya, kalau di dalam kelompok apapun ya, jangankan kelompok motor besar, kelompok bersepeda saja. Kalau kita lagi jalan bareng, di situ kan ada rasa brotherhood atau rasa persaudaraan. Solidaritas gitu, ya. Ya, solidaritas. Ya begitu ada melihat teman seperti itu, apalagi ditarik. Dalam hal ini rekan-rekan belum mengetahui ya kalau para korban ini adalah seorang anggota TNI. Begitu. Makanya barangkali di situ terjadi cekcok, lalu juga terjadi akhirnya pemukulan atau yang tadi banyak disebutkan adalah pengeroyokan itu. Saya kira itu Mas Alvito. Jadi
Kejadian ini sebetulnya bisa terjadi tidak hanya di dalam kelompok motor besar, ini bisa terjadi dalam kelompok apapun yang sifatnya sedang bersama-sama. Saya kira seperti itu. Ya, salah satu tersangka yang ditetapkan adalah Director Hawk SBC. Kalau levelnya di chapter itu Director paling tinggi ya Mas ya? Iya, Director itu betul paling tinggi. Ya, artinya kan ini kan harusnya orang yang mengayom ya. Orang yang mengayom bisa memberikan apa namanya kesejukan, ketenangan, kebijaksanaan kepada kawan-kawannya gitu. Tapi kayaknya ikutan juga nih. Kenapa Mas? Saya tidak tahu beliau ditetapkan sebagai tersangka dalam konteks yang mana, karena memang juga saya belum mendapatkan rilis. Tapi saya sampaikan begini, kalau kita bicara kejadian kriminal, kita bicara kejadian pidana seperti ini, kita tidak melihat konteks dia sebagai siapa atau dia sebagai apa. Yang saya lihat di sini adalah beliau sebagai pribadi, beliau bertindak sebagai individu. Yang tadi saya bilang, mungkin di sini jiwa solidaritasnya itu yang muncul, barangkali begitu. Nah, jadi saya sampaikan di sini ya saya dalam bentuk penghormatan terhadap beliau sebagai direkturnya saya juga. Ya, beliau bertindak ini bukan sebagai direktur, saya kira. Beliau ini bertindak sebagai individu. Begitu. Siapapun bisa melakukan itu. Saya kira tidak hanya sebagai direktur. Direktur itu kan sebagai jabatan, tapi dalam melakukan kegiatan tersebut kan beliau bertindak sebagai pribadi. Kalau dinyatakan kenapa tidak justru melerai dan sebagaimana, kita tidak pernah tahu di lapangan seperti apa. Kita tidak pernah tahu kondisinya seperti apa. Nah, itu kira-kira masalah itu, supaya yang lain atau yang di Indonesia ini juga sedikit memiliki pandangan yang positif. Begitu. Sekarang mari kita bicara tentang persepsi. Kita harus akui banyak persepsi yang muncul di masyarakat, entah karena alasan apa, apakah karena dia memang melihat secara langsung fenomena itu, atau memang karena tongkrongannya yang demikian extraordinary barangkali, tidak biasa gitu. Pengendara Harley Davidson dalam kelompok gitu. Banyak yang mengatakan bahwa kalau udah konvoy itu kayak raja jalanan, dikawal pakai polisi, kemudian nggak mau berhenti walaupun lampu merah, orang tidak diperdulikan, diabaikan. Itu benar nggak Mas? Oke. Terkait masalah konvoy yang dikawal, saya ingin menjawab dulu nih supaya masyarakat juga memahami. Pengawalan yang dilakukan oleh polisi itu bukan sebagai kita kepengen jadi raja jalanan dan segala macam. Kita juga memikirkan efek-efek. Kalau misalkan kita melakukan perjalanan tidak dikawal, misalkan begitu ya bisa jadi terjadi kecelakaan yang fatal dan sebagainya. Kita dikawal bukan dalam rangka sebagai jagoan atau kita dikawal dalam rangka memiliki superioritas, bukan. Satu itu. Lalu yang kedua perlu saya sampaikan, pengawalan kita itu adalah resmi. Kalau kita lihat pengawalan yang kita minta kepada Polres itu dengan pertimbangan. Kalau saya riding sendiri, ya, saya sebagai single rider kadang-kadang juga saya nggak perlu pengawalan. Karena apa? Secara risiko tidak terlalu banyak. Tapi begitu saya riding, saya membawa rombongan saya 20, saya biasanya jadi sweeper kalau di dalam satu touring itu. Jadi saya mempertimbangkan masalah keselamatan. Nah, kita memutuskan untuk menggunakan pengawalan dari kepolisian. Itu resmi. Saya atau ketua rombongan, dalam hal ini Chief the Mission, kalau di kami disebutnya sebagai Chief the Mission, kita bersurat kepada kepolisian. Kalau kita berangkat dari Bandung, biasanya kita bersurat kepada pihak kepolisian untuk meminta pengawalan. Supaya apa? Supaya menghindari insiden-insiden celaka. Bukan karena stigma arogansinya ya, tapi karena memang lebih bicara mengenai safety. Gitu Mas Alvito, kira-kira biar masyarakat terbuka juga bahwa kita menggunakan pengawalan itu dalam rangka, bukan dalam rangka untuk sok jagoannya, tapi dalam rangka untuk safety-nya di dalam perjalanan. Karena contoh terakhir, kalau saya riding jadi yang dari Bandung terus nanti Banda Aceh dan nanti akan finish di Medan, itu kurang lebih sekitar 5.300 kilo. Itu bukan kilometer yang sedikit. Ya, tidak mengeluarkan tenaga yang sedikit juga. Jadi
ya dengan banyaknya pertimbangan risiko, akhirnya kita menggunakanlah si patwal. Tapi sekali lagi yang perlu dicatat oleh masyarakat adalah kita menggunakan patwal bukan dalam rangka untuk sok jago, dalam rangka untuk menjadi superioritas di jalan, bukan. Tapi lebih kepada unsur safety. Atau unsur keselamatan. Okay. Itu Mas Alvito. Kelompok berjalan beriringan dalam rombongan deh, memberikan kesan lebih apa ya, lebih gagah gitu, lebih gimana Mas? Saya bukan bikers, bahkan naik motor kopling aja saya nggak bisa gitu. Silakan diceritakan. Oke, kan begini ya, di dalam satu organisasi, makanya ada satu organisasi itu salah satunya kalau di kita, di HOK, selain kita jadi tadi Om Indro juga pernah sampaikan di media lain bahwa HOK itu menjadi marketing tools. Nah, orang habis beli motor itu mau buat apa sih? Tentunya buat dipakai riding, bukan cuma buat gaya-gayaan. Kalau buat saya pribadi, karena saya punya motor untuk dinaiki begitu. Nah, selain kita riding single, tentunya juga kan ada riding yang disebut dengan touring atau riding berkelompok, gitu. Nah, dalam satu kelompok touring itu ada 20. Tadi kalau Mas Alvito nanya kenapa mesti berkelompok, apakah lebih gagah dan sebagainya? Berkelompok bukan dalam rangka untuk lebih gagah atau biar kelihatan maco, tidak juga. Tapi itu lebih kepada memang kegiatan touring kita dilakukan apabila bersama-sama itu akan lebih menyenangkan. Makanya Om Indro dari tahun 70-an sudah main motor, kenal dengan teman-teman, beliau juga brotherhood-nya banyak, saudaranya banyak, karena dalam bermotor itu prinsipnya adalah persaudaraan. Bukan cari musuh, kita bersaudara dengan apa? Dengan riding bersama. Ketemu di jalan dengan orang yang sama-sama bikers, kita saling tegur sapa. Itu idealnya sebagai seorang bikers. Jadi kita touring berkelompok itu bukan dalam rangka untuk gagah-gagahan, tapi karena memang itu, membentuk brotherhood itu, membentuk kekeluargaan itu. Gitu kira-kira Mas Alvito kalau dari saya. Iya, oke. Gitu. Saya ke Mas Indro dulu. Kalau orang awam panggilnya Pak De Indro, tapi karena saya satu alma mater dulu di sebuah radio, beliau duluan, saya belakangan gitu, saya panggilnya Mas aja. Mas Indro kan biker kawakan ya, sesepuh lah bisa dikatakan gitu, pendiri juga salah satu klub motor yang namanya HDCI gitu. Sebenarnya secara psikologis pengendara motor besar atau katakanlah Harley begitu ya, dalam kelompok itu menunjukkan superioritas nggak sebenarnya? Ada kesan itu muncul karena kami berbeda, bukan naik motor 1000 umat misalnya atau 1.000.000 umat, tapi kami beli motor yang lebih mahal, kita berbeda dan kita nggak boleh dicolek gitu. Susah ya jawabnya saya. Karena gini, ketika kita ngomong soal rombongan atau sebuah kelompok motor besar itu kan berpulang pada individu, beberapa sifat dari pengendaranya. Yeah. Sementara ya itu yang saya bilang bahwa seharusnya memang di manage kayak gitu. Bahkan kalau kita dikenal dalam sebuah konvoy atau dalam sebuah tour kayak gitu yang banyak motor, itu kita tempatkan misalnya pengendara yang belum terlalu mampu di depan kayak gini. Jadi sesuai dengan karakter pengendara masing-masing kayak gitu. Jadi itu kan di saya kalau mengelola sebuah touring, sebuah konvoy seperti itu. Tapi kan ini kita banyak banget Mas. Yeah. Nggak semua orang juga mengerti seperti itu. Atau gini, safety riding course misalnya. Safety riding course itu dipergunakan untuk setiap orang sendiri-sendiri. Yeah. Bagaimana dia mengendarai dengan safe. Tapi kan tidak dengan berkelompok. Nah, ini ada teknik lagi, atau ada teori lagi, atau ada ilmu lagi untuk itu. Nah, apakah semuanya juga paham betul mengenai itu? Itu yang tadi makanya saya bilang bahwa penanggung jawabnya sebetulnya adalah pimpinan rombongannya. Itu bisa road captain, banyak cara, banyak gaya, banyak sistem. Ada yang road captain, ada yang chief, gitu. Yang tadi dibilang lagi ada chief the mission, ada, itu banyak. Tetapi dia yang mengatur semuanya, termasuk, nah ini yang tadi saya bilang. Saya menjadi paham betul tadi yang Mas dari Kok itu bilang. Mas Epri. Sebelumnya saya prihatin Mas ya, prihatin teman-teman kita kayak bagaimanapun juga dia
sesama biker saya juga nggak bisa main nyalain kayak gitu aja. Apalagi Terima saya kasih. kejadiannya. Nah, Terima kasih. dalam konvoi itu saya yang tahunya sekarang bahwa dia ketinggalan. Di ketinggalan itu, Mas, banyak sekali ya taruhlah mendahulukan kepentingan umum. Tapi gini, banyak sekali hal yang berkecamuk dalam hal pengendara itu secara psikologis. Ya kan, wah gua ketinggalan. Jalannya kemana nih? Ntar nggak tahu apa segala macam. Dan ketika ada yang tadi dibilang misalnya main tarik baju, ya iyalah, jadi kemudian sudah bukan ada urusan dengan motor gedenya lagi, bukan hanya urusan dengan kelompoknya lagi, akhirnya orang per orang, kalau menurut saya. Oleh karena itu, sekali lagi, kalau saya nggak pengen menjustifikasi kejadian kemarin, saya hanya kepengin bilang, tadi saya udah bilang teman kita dari Kopin ini, mudah-mudahan ini yang terakhir lah. Mudah-mudahan kita menjadi paham, semua, bukan hanya pengendara motor, tapi masyarakat juga. Terus terang Mas Dito, itu benar. Ketika motor 10 aja rame-rame jalan, ya saya bukan mengiyakan untuk bahwa harus dikawal juga. Tapi, umum aja, secara umum nih, secara umum. Iya, secara bahayanya lebih Mas Dito. Baik untuk kita sendiri kelompok itu maupun untuk pemakai jalan lain-lain. Makanya selalu saya bilang, ayo kita sadar diri, kita warga negara biasa, mari berbagi dengan yang lain gitu. Supaya ada di benak kita terus bahwa kita pemakai jalan juga sama yang lain loh gitu. Diingatkan selalu kayak. Tapi sorry ya, ini persepsi sekali lagi kan. Kita ngelihatnya kalau udah barengan konvoy gitu, kayaknya udah eksklusif gitu, nggak peduli sama seperti yang Mas Indro katakan tadi bahwa harus mempertimbangkan orang naik beca atau orang naik motor butut dan lain sebagainya. Pokoknya kalau udah konvoy gue paling keren, yang lain nggak boleh nyolek. Kalau nyolek lo urusan sama gue, gitu. Mas, di dunia ini Mas Vito ngelihat itu demo Mas, pasti mikirnya bakalan rusuh, ya kan? Sama. Itu nggak tahu kenapa jadi paradigma orang Indonesia gitu ya. Iya. Ngelihat anak, saya nggak usah gitu, anak pakai seragam sekolah tiba-tiba ramai ada 20-30 di pinggir jalan, saya takut tuh. Aduh, tawuran nih, tawuran. Seragam sekolah loh, putih abu-abu. Gitu ya. Nah, itu yang saya maksud tadi. Jadi memang ya susah kalau kita harus ini kemudian kan bicaranya berpihak kemana. Nah, yang saya omongin ini secara jujur bukan berpihak kemana-mana. Tapi itu yang selalu saya bilang. Makanya sebulan yang lalu saya sempat ngomong juga bahwa yuk kita berbagi, bahkan kita syukuri. Nggak semua orang loh punya hobi seperti ini bisa tersampaikan gitu ya. Nah, kita syukuri dengan apa? Dengan tindakan. Yuk kita berbagi sama orang yang juga mungkin kepengen. Saya nggak yakin nggak ada yang kepengen. Semua orang yang nggak pakai kopling tadi katanya pasti kepengen juga. Yang penting beli dulu sama foto di Instagram gitu. Perkara bisa bawa sih urusan belakangan kan. Ya, jadi memang semuanya banyak yang bisa menyebabkan itu seperti itu. Tapi buat saya adalah bahwa sebaiknya nanti ke depan kayak gitu. Kita kalau mau touring itu benar-benar ngerti. Touring ini dengan apa waktu, dengan waktu seperti apa, apakah dengan santai, dengan apa, kayak gitu. Kemudian diatur, jangan sampai ada yang ketinggalan. Kalau toh ketinggalan ada sweeper, Mas, ini tadi sweeper kan. Nah itu bisa ditinggal yang lain. Ini dengan sweeper, nanti sweeper sekarang udah canggih, udah ada komunikasinya. Gitu ya. Jadi ngomong, ini ada yang ketinggal ya, nanti lu di depan yang ada lowong. Jangan ganggu lalu lintas, lo minggir dulu sampai ini kelar nih, kayak gitu misalnya. Jadi hal-hal segitu dimungkinkan supaya tidak yang seperti tadi, udah dia bingung jalan kemana nih, jangan-jangan mau jalannya ke kiri ke kanan apa segala, cepet-cepet pengen nguber, tiba-tiba ada yang nyolek, ya kan? Ya apalagi umurnya juga maaf remaja, masih ada yang 18 segala macam. Yang 49 juga jiwanya muda kali itu. Jangan-jangan biker semuanya jiwanya muda, nggak pernah tua ya? Nah, biasanya gitu. Tapi kan jiwa muda bukan berarti juga berangasan, enggak juga. Tapi memang ada saatnya kadang-kadang dengan panas, dengan apalagi ini touring kalau pulang
Nah, itu udah nggak punya motivasi, Mas. Itu mesti pinter-pinter tuh pimpinan rombongannya. Ketemu Itu istri lagi nih, ketemu istri makanya lagi. saya selalu gembar-gemborkan, kita kalau touring, kadang-kadang kita nggak kenal sama seseorang. Tapi ketika kita pulang touring, kita punya banyak sahabat, punya saudara. Ya. Nah, itu kelebihannya di motor, kayak gitu. Yang mungkin orang lain nggak tahu. Tapi ya itulah dinamikanya di motor. Tapi kita setuju kan bahwa peristiwa yang terjadi kemarin harus disesalkan, kalau enggak kita nggak akan pernah belajar kan Om Indro, Mas Indro? Mas, saya ngomong tadi sebelum ini, saya ngomong langsung saya sampaikan kepada Mas dari HUG, saya lupa jadi namanya Kang siapa? Epri. Kang Epri, punten 62 tahun tapi udah. Siap Om. Saya sampaikan, saya langsung bilang, saya prihatin Mas atas kejadian ini. Nah, kita sama-sama sepakat, saya bilang, ini moga-moga menjadi hikmah buat semua. Buat pemotor, buat teman-teman yang lain yang hanya bisa menjustifikasi. Gitu. Enggak kok, sebetulnya kita kalau mau sombong-sombong sebetulnya enggak. Cuman kadang-kadang ya itu. Saya ngelihat anak SMA aja ngumpul 20 sampai wah tawuran nih. Kan kayak gitu. Jadi orang yang nggak bisa kita seragamin, Mas Vito. Oke. Saya ke Bang Martinus lah. Bagaimana pendapat Anda soal peristiwa ini? Apa tanggapan Anda sebagai pengamat otomotif dan paham sekali anatomi dan lain sebagainya soal sepeda motor ini? Suaranya belum di on ya? Sekarang udah ya? Sudah. Saya mulai dari desainnya dulu ya Kang ya. Ya. Jadi kalau kita bicara desain, ini bukan saya aja yang bikin statement, tapi ini research dari kampus paling keren di dunia, MIT. Jadi intinya gini, expansion body itu membuat siapapun yang menggunakannya, yang berada dalam posisi yang expand seperti gini gitu Mas. Ya. Angin nih. Nah itu akan menjadi sosok yang lebih berani, lebih merasa kuat, lebih berani ngambil resiko. Makanya kalau kita lihat, tolong lihat aja meja direktur. Iya. Lebih gede, kursinya lebih besar. Kemudian kursi kerajaan, tangannya begini nih. Kalau bisa, kalau raja makin top, gini kali dia. Padaran tangannya gitu kan. Iya. Nah, expansion body ini membuat karakteristik manusia yang tadinya introvert, jadi ekstrovert. Iya. Itu riset MIT, Mas. Iya. Nah, sekarang kita lihat desain kendaraan Harley Davidson. Mau nggak mau bikin kita expand gini. Itu baru dari visual, baru dari gestur kita. Ya. Kemudian kedua visualnya, bodinya gede. Jadi kalau dia di alam bebas gitu, kalau kita analogikan dengan hewan, setara singa deh. Besar, powerful gitu kan. Belum kalau dia mengaum, roamingnya menggelegar, ya RPM-nya tinggi, provoking dan bikin orang jadi agak kerut juga. Agak gitu, minder ya. Karena kan sekarang juga Harley juga lagi pusing nih di Amerika. Pada saat tren sepeda motor listrik masuk, suara hilang tuh. Dan yang menarik lagi, generasi milenial, generasi Z, yang generasi ke depan sesudah kita, dia kurang tertarik sama sesuatu yang big dan dia lebih cenderung karakternya beda. Artinya ini kita berada di fase akhir kendaraan motor bakar gitu kan. Ya. Artinya sesudah ini ada perubahan paradigma yang luar biasa. Nah, dari tadi sudah disampaikan karakteristik motornya sendiri yang beda, ya gestur kita yang jadi beda. Itu tadi Mas Indro yang saya mau ceritain soal desain ini mengaruh ke orang. Nah, kemudian tambah satu lagi, nggak semua orang bisa punya. Nah, terus kalau mau cerita, jadi yang punya Harley itu the chosen ones ya? Ya nggak bisa semua orang, karena kecuali yang zaman Mas Indro dulu. Karena saya juga dulu sempat tertarik gitu, jadi kendaraan tua dibangun, nah itu ada seninya, ada artnya gitu kan. Nah kalau yang sekarang nyari kendaraan itu udah susah dan itu collectible items yang mahal sekali, tentunya paling mudah membeli. Terus satu lagi fenomenanya, sesudah kendaraan yang sangat alpha ini dengan karakteristik yang mempengaruhi usersnya, ada satu lagi. Tadi sama
Panggilnya kan orang Bandung, Kang Epri aja ya. Ya. Enggak. Kang Epri udah menceritakan soal fenomena kelompok, komunitas. Di situ kesetiaan in group luar biasa. Nah, ini bersinergi semua. Artinya pada saat dia melakukan aktivitas kelompok, ini yang selalu terjadi adalah upaya membangun solidaritas, terus saling tolong-menolong, saling mendukung, menjaga agar kelompok ini tetap secure. Nah, kemarin itu akumulasinya terjadi karena untung tadi diceritain sama Kang Epri, ada sosok di luar kelompok yang mencoba mengganggu kelompok. Itu kan dianggap gangguan bagi seluruh kelompok. Ini fenomena sosial. Jadi tidak pro kemana-mana. Nah, terus baru tahu juga itu namanya intel ya. Jadi nggak pakai seragam kan? Ya, Betul. betul. Jadi nggak ketahuan. Ya. Sampai orang biasa belagu gitu kan. Mungkin kalau tentara beneran pakai seragam nggak digituin kali ya? Karena urusannya dengan institusi. Iya. Ya kalau intel ngaku saya intel, bukan intel mas. Nah, ini fenomena ini yang terjadi. Jadi ada miss dan kemudian, nah ini mau nggak mau kita harus akui. Kendaraan ini memang sangat alfa sekali dan memang banyak sekali kaum pria yang mimpi gitu untuk bisa dapat itu sebagai pengakuan prestasi capaian dia. Itu soal reward kan, soal reward. Benar nggak Kang Epri? Dapat reward harus kerja keras dan sebagainya baru bisa dapat reward untuk diri kita yang seperti itu. Dan begitu kelompok yang tadi ya kalau istilahnya Mas Vito tadi the chosen one gitu tadi kumpul, itu bisa dibilang kelompok super alpha. Yang lain minggir. Secara alamiah yang lain akan minggir. Kita nggak suruh minggir, dia akan minggir. Analoginya gini deh, kalau lihat di kebun binatang itu ada singa lepas, yang makhluk lain kabur semua mas. Iya. Itu analogi dan itu memang sangat esensial, sangat alamiah gitu. Nah ini yang terjadi kemarin, terus kemudian ada tambahan lagi akumulasi. Tadi 5.000 kilo lebih ya. Dan ya 5.000 kilo lebih dan kan idealnya sebenarnya kalau touring begini, tadi Mas Indro udah nyampain juga gitu kan. Ada protap yang ketat sebetulnya yang dijalankan. Satu, bahwa di sini jelas perencanaan rute ada, pasti HOG sudah bikin. Kemudian ada komunikasi real time. Dan kemudian ada yang kontrol dari riding officers, kemudian road captain-nya atau safety officers dan lead officers, bahkan sweeper. Itu protap itu. Artinya kelompok motor yang kecil aja, hal ini udah ngerti, apalagi kan mereka browsing di internet, mereka bisa belajar banyak. Apalagi kelompok orang-orang yang bisa dibilang the chosen ini. Nah, jadi sebenarnya masalah yang paling kuat sekarang yang terjadi adalah ini kan udah terlanjur terkonstruksi citra. Ini adalah penguasa jalan gitu kan. Iya. Itu satu. Kedua, ya kelompok. Sorry itu saya nih ke Mas Indro sama Kang Vito, sama Kang Epri. Kelompok motor besar mau nggak mau jadi minoritas gitu. Dilihat dari pengguna kendaraan di jalan umum dan orang awam yang notabene tidak memiliki kendaraan tersebut. Itu memberikan implikasi apa? Teori sosialnya gini mas, mungkin lebih ke arah politik. Minority always lose. Pasti lose. Kecuali minority ini punya power majority. Dia bisa kontrol majority. Nah sekarang kekuatan kontrol itu kan kalau kita lihat di alat ini. Semua jadi creator value, semua jadi pencipta informasi. Nah ini yang fenomena yang sekarang terjadi. Jadi semua jadi pencipta informasi dan informasi ini viral menyebar dan itu yang terjadi hanya berita dari satu pihak dan ini fenomena sosial juga. Jadi jokesnya gini, Mas. Jadi berita misalnya kita cerita tentang ikan teri ya, ikan kecil. Itu di mulut ke-10 bisa jadi hiu, di mulut ke-100 jadi paus, membesar sendiri deh. Itu juga hukum sosial. Nah, fenomena ini ditambah branding yang sudah terlanjur terbentuk di masyarakat mengenai kendaraan gahar ini. Nah, ditambah bumbu, udah ditambah ada cerita-cerita karena pernah ada ini juga ya Mas Indro dulu kan banyak juga kejadian-kejadian seperti ini. Itu berakumulasi. Terus yang pas lagi kena institusi yang sangat kuat. TNI. Udah
ini dipakai untuk siapapun untuk nge-branding enak. Itu fenomena sosial yang berkembang sekarang. Oke, sebenarnya saya ingin melepaskan bahwa itu korbannya TNI, karena kalau misalnya korbannya bukan TNI, kemudian ceritanya barangkali bisa berbeda. Barangkali, saya nggak tahu ya. Tapi menarik apa yang Bang Martinus katakan tadi, bagaimana kendaraan itu berjenis alfa, penggunanya juga bukan orang yang kebanyakan begitu kan, mungkin juga dari status sosialnya juga tinggi gitu. Apakah ini kemudian secara psikologis bisa membentuk ketika mereka berkumpul bersama-sama dan kemudian melakukan tindakan yang represif begitu bagi orang di luar kelompoknya? Nah, kalau itu hal yang berbeda lagi, Mas. Jadi terus terang aja, event kita nggak bisa ngontrol kelakuan saudara kandung kita. Ya. Nangkap ya, Mas ya? Ya. Event yang saudara kembar pun belum tentu bisa sama persis sikapnya. Nah, apalagi bayangkan di kelompok yang tadi Mas Indro bilang ada yang 18 tahun ya, Mas ya? Yeah. Nah, ini yang rentang usianya beda-beda, tingkat kematangan sosialnya beda, tingkat kematangan psikologisnya beda, kemudian berkumpul. Ada yang sudah sampai top of the line di karir dia sudah sampai ke level wisdom, ada yang baru wannabe, baru mau naik dia. Ada yang benar-benar menggunakan kendaraan karena hasil keringatnya sendiri, which is yang itu disebut tadi sebagai reward terhadap prestasi capaian dia. Ada yang dibeliin. Ya, dari lahir udah kaya. Tiba-tiba udah dapat, jadi dia nggak pernah bisa merasakan esensinya bahwa ini hasil sebuah perjuangan yang nggak gampang gitu. Nah, ini dua karakter yang berbeda, mungkin ada karakter lain juga berkumpul dalam satu kelompok, nggak mungkin ketua bisa ngontrol semua isi kepala anggotanya. Tapi karena ini namanya komunitas dan dia berkelompok punya ada ART dan komunitas yang baik, itu leadership jadi penting. Nah, ketua mau nggak mau jadi penanggung jawab. Ya. Ini fenomena yang umum terjadi. Yang disalahin biasanya ketuanya kalau ada apa-apa, bahkan kalau ada kejadian di satu RT gitu, ketua RT-nya yang kena. Ya. Padahal yang bikin warganya yang jahil gitu. Misalnya gambarannya seperti ini, masalah sosial. Jadi bisa dibilang kejadian kemarinnya akumulasi berbagai hal. Kebetulan kejadian di kelompok ya yang dipegang sama Mas Epri ini gitu. Dan kejadian ini banyak terjadi juga di hal-hal lain. Cuman yang terangkat ke media sosial ini. Setuju. Ya, itu gambarannya. Oke. Mas Indro, waktu Mas Indro masih sangat aktif sekali jadi biker gitu. Apakah fenomena yang sekarang muncul sama, kurang lebih sama, atau ada yang berbeda? Yang berbedanya apa? Kebetulan agak berbedanya itu adalah dengan kayak gini. Mohon maaf, ini kan kalau sekarang kan Harley Davidson ini miliknya menengah atas ya. Iya. Atas barangkali, kalau menengah juga belum tentu. Saya aja udah nggak kuat beli motor sekarang. Iya, menengah sih kayaknya masih ngesot tuh untuk dapetin Harley kayaknya. Ya, minta sama Tuhan dan usaha dong. Itu, setuju. Nah, kalau zaman dulu saya kan menengah bawah, Mas. Ya, Bawah. Dan menengah bawah itu intinya adalah tunduk pada hierarki yang mimpin. Nah, saya dulu dikenal, memang saya paling muda, tapi saya lumayan disegenin, gitu dulu. Nah, oleh karena itu saya banyak sekali memimpin konvoy, memimpin banget. Kalau dulu kan anak Harley dipakainya buat pawai, Mas. Iya. Pawai itu bisa ratusan apa segala macam motor, itu pawai apa segala, itu harus ada penanggung jawabnya selalu. Nah, saya kebetulan selalu ada di situ dan selalu termanage dari. Jadi saya sekarang semakin sadar pada yang dibilang Kang Martinus. Siapa? Martinus. Ya. Bang Martin. Ya. Jadi bahwa ini ada secara psikologis ada ternyata kemudian ada kelompok yang chooser ini nih. Sorry deh Mas Indro, zaman dulu tuh yang punya Harley bukan orang kaya, bukan orang berada, orang. Bukan. Bukan. Zaman ayah saya dulu ngebangun sendiri dari bekas. Jadi modelnya chopper ya, bukan Harley beneran gitu ya? Iya. Jadi kalau dulu dikenalnya motor dem. Ya, dem. Dari instansi yang sudah habis masa penghapusannya, kayak gitu. Jadi apa? Jadi itu. Jadi banyak. Bahkan punten dulu zaman saya di ACJ ada yang buta huruf, Mas. Ada itu.
kayak gitu. Nah, oleh karena itu dalam perjalanannya, karena nggak ada surat apa segala macam, saya dekat dengan kepolisian waktu itu. Dan itulah pertama kali saya ajak satu kompi sekitar 150 orang masuk menjadi supeltas. Setidak-tidaknya anak Harley yang waktu itu tuh mengerti aturan lalu lintas, jadi dekat, ada kedekatan dengan dia. Dan kita selalu dipakai dalam operasi misalnya lilin, lebaran kayak gitu, sebagai supeltas. Dan kebetulan supeltasnya dari kelompok otomotif kayak gitu. Jadi justru seperti itu, karena beda ya dengan sekarang. Sekarang ya punten, orang bahkan nggak tahu saya pendiri HDCI kayak gitu kan, kayak gitu ya. Ya memang sekarang udah nggak ada masalah seperti itu, bahwa yang penting gua bisa nih kayak gitu kan, kayak gitu. Jadi dan buat saya juga nggak ada masalah kayak gitu. Benar, jadi ternyata pikiran saya bahwa lebih gampang nguasain orang dulu daripada orang sekarang. Kenapa? Ya orang sekarang semua kadang-kadang gini nih. Ini saya pernah alami. Mohon maaf saya nggak akan sebut orangnya. Kayak gini. Ada bos lah di klub saya dulu. Saya kebetulan sekjen HDCI, saya pendiri, dan kebetulan digenjot sama senior-senior saya, nggak bisa lo yang berbuat, lo bertanggung jawab. Jadi saya terpaksa jadi sekjen, padahal saya paling malas orang ngurus-ngurus, karena saya harus bener-bener gitu. Suatu saat sudah mulai berubah, dia ada bos-bos nih. Kedengeran nama saya, dia ngeliatnya dari atas bawah, bagaimana klub mau maju. Pengurusnya pelawak. Nah, beda kan? Kalau yang dulu, yang dari bawah-bawah, justru ini pelawak, ini mahasiswa gitu kan. Bahkan waktu itu saya kan masuknya juga dari SMA. Mahasiswa pasti lebih ini lagi. Beda mas. Beda. Ya, kalau yang sekarang kan misalnya punten. Berarti kalau bener kan dong Mas Indro, egonya makin lama makin gede dong pengguna Harley itu. Kenapa? Egonya makin lama makin gede pengguna Harley itu, kalau misalnya kita lihat dari zaman ke zaman. Harley, Mas. Bukan pengguna Harley, makanya tadi saya katakan bisa terjadi dimanapun. Ya. Semua menjadi egonya makin tinggi. Kalau tadi dibilang superioritas, oke, katakanlah iya. Yang tadi saya bilang, sampean lihat demo itu, mikir nggak bahwa itu pasti rusuh nanti? Ya kan? Kenapa? Karena rame-rame. Ya, coba demoan 4 orang. Nggak bakalan. Jadi memang kelihatannya seperti yang apa yang dibilang Mas Martinus tadi, Kang Lai Martinus, itu bahwa kelihatannya secara psikologis perkembangan umat manusia mungkin di Indonesia ini seperti itu gitu. Ada, kalau katakanlah di justifikasi itu superioritas, mungkin iya. Karena apa? Karena chooser itu tadi kayak gitu. Jadi saya semakin mengerti bahwa kenapa saya dulu lebih gampang ngurusin orang. Lebih gampang. Suatu saat saya cerita sedikit. Saya diminta untuk speech di Home. Saya nggak ngerti kenapa ngotot banget. Ternyata dari International Hawk bilang, karena memang dulu pertama-pertama selalu saya yang melayani pihak internasional untuk research di sini, survei untuk membuat membuat dealer gitu. Makanya saya lebih banyak mengerti soal dealer apa segala. Nah, saya disuruh speed. Salah satunya adalah mengenai kebersamaan. Dan intinya adalah yang atas lebih gampang menyesuaikan diri dengan yang bawah. Saya bilang gitu. Misalnya yang biasa di bintang 5 di Losmen boleh kok, nggak apa-apa, asal bersih gitu kan. Gitu. Nah, dalam pembicaraan akhirnya saya diinterupsi, Mas, saya ini untuk jadi band 4 tahun, Mas. Tadinya saya kere. Masa saya nggak boleh menikmati bintang 5? Orang itu usaha saya sendiri. Kan repot saya jawabnya. Ini ngomong apa, dia nangkapnya apa gitu kan. Nah, hal-hal seperti itu, Mas Alvito. Jadi nggak tahu, Kang Martinus mungkin lebih tahu. Ini masalah sosiologis atau psikologis nih? Gitu. Ini yang kayaknya berkembang bukan hanya di teman-teman Harley. Saya setuju tadi. Mana-mana? Ini kebetulan aja nih, Kang Epri, yang kena. kelompoknya yang kena.
ya, yang mudah-mudahan ini jadi tumbal nih, bahkan akan merubah kita semua pikirannya, kayak gitu, mudah-mudahan. Saya pikir itu sih, Mas Wito. Oke. Mas Epri, kalau misalnya kita bicara tentang blessing in disguise gitu ya, barangkali apa pelajaran yang bisa ditangkap dari peristiwa ini, dan langkah selanjutnya buat teman-teman yang masih berstatus sebagai tersangka, apa yang dilakukan oleh HOK SBC? Oke. Ya, kalau harapan saya tadi sama seperti Om Indro yang disampaikan, tentunya ini adalah peristiwa terakhir ya untuk kita semua, tidak hanya pengendara motor besar, tidak hanya bagi HOK saja, tapi juga bagi seluruh klub motor besar maupun motor kecil yang ada di Indonesia. Ya, selagi-lagi ya kita harus berbagi bersama di jalan raya, ya menjunjung tinggi aturan-aturannya ya, dan mudah-mudahan sekali lagi saya sampaikan ini tidak terjadi. Lalu dari kita sendiri apa yang harus kita lakukan, terus bagaimana terhadap rekan-rekan kita yang masih menjadi tersangka di sana? Saya pastikan ya dari kita juga melakukan pendampingan secara hukum dengan kita mengirimkan kuasa hukum gitu. Ya, seperti ketahui di dalam KUHP juga mengatur bahwa orang yang dengan ancaman di atas 5 tahun kan wajib didampingi oleh kuasa hukum. Sekarang begitu. mereka belum didampingi kuasa hukum? Sudah didampingi oleh kuasa hukum. Terus? Sudah. Nah, ya, jadi itu juga adalah salah satu bentuk tanggung jawab dari organisasi. Itu yang pertama. Meskipun akan ada sanksi, itu juga tidak akan tidak akan menghilangkan bentuk tanggung jawab dari organisasi, karena kebetulan yang mengadakan touring itu atau kegiatan itu adalah organisasi gitu, meskipun penanggung jawab atas tindakan pidananya adalah melekat kepada personalnya. Saya kira begitu. Lalu ya kami berharap barangkali ke depan itu ada semacam persuasif terhadap korban maupun institusinya, insya Allah. Kita berharap teman-teman juga mendapatkan yang terbaik. Tapi bukan lagi-lagi ini supaya stigmanya tidak menjadi negatif. Bukan berarti itu terus menjadikan bahwa setiap pengendara motor besar itu memiliki backing dan sebagainya. Tidak. Yang namanya kita melakukan persuasif, yang kita sebut dengan musyawarah itu kan dalam hal apapun. Ya, dalam lingkup keluarga, dalam lingkup masyarakat. Ya tidak terkecuali dalam lingkup tindakan-tindakan yang dilakukan seperti ini. Apabila yang melakukan pelaporan ternyata beliaunya berkenan, institusinya juga berkenan untuk melakukan hal tersebut, kan bukan tidak mungkin. Saya kira begitu. Upaya itu yang dilakukan ya, selain kemudian terus mengikuti proses hukum, upaya persuasif dilakukan ke pihak TNI, Kodim dalam hal ini untuk bisa win-win solution kira-kira gitu ya, berakhir dengan damai. Iya, betul. Ya, meskipun ini sudah menjadi sorotan publik, sudah menjadi masalah secara nasional karena beritanya sudah kemana-mana. Tadi Pak Martinus juga menyampaikan kekuatannya ada di handphone tadi, atau kekuatannya sudah ada di gadgetnya masing-masing. Karena kan itu disorot dari satu pihak, menyebar luas kemana-mana, dan akhirnya menjadi permasalahan nasional. Ya kalau dari kita, ya undang-undang kita juga, Undang-Undang Dasar 45 kita, itu juga kan disebutkan bahwa Indonesia itu yang paling pertama kali sebetulnya ada dilakukan musyawarah mufakat kan, begitu. Sebetulnya upaya hukum pidana itu merupakan upaya yang paling terakhir, menurut saya begitu. Tapi pada saat upaya terakhir ini dilakukan, bukan tidak mungkin dalam prosesnya masih bisa dilakukan restoratif justice, atau ya yang tadi kita sebut persuasif, ataupun ada istilah bukan perdamaian tapi di sini sama-sama memahami. Saya kira begitu, Mas Alvito. Oke. Saya ke Bang Martin lagi. Knowing list yang Anda sampaikan tadi, Harley dan lain sebagainya, apakah mungkin ke depan presiden serupa atau kurang lebih sama tidak akan terjadi lagi? Karena kan kalau kita lihat, jadi ini bukan hanya sekedar Harley Davidson, kalau dilihat juga nih Mas, ada komunitas, saya ambil contoh ya, roda 4 Ferrari, Lamborghini, atau komunitas pengguna jam, saya lupa nama jamnya apa tuh? Richard Mille. Richard Mille yang M ke atas gitu kan? Yang bisa bikin pabrik buat beli jamnya sebenarnya. Betul. Jadi intinya eksklusivitas ini pada saat dia jadi barang konsumsi,
pada saat semuanya bisa dibeli, nah objek budaya yang kita beli atau artefak yang kita beli ini akan membentuk sebenarnya ini ya refleksi dinamika estetikanya, nilai budaya dari si barang mahal yang kita beli tadi, kemudian membangun makna sosial bagi kita dan lingkungan sekitar kita. Ini yang kemarin ngumpul semua itu, ceritain. Dan satu lagi politik identitas. Jadi it's about politik juga Mas sebenarnya. Jadi gimana tuh, bisa dijelaskan lebih jauh soal Harley bisa ke politik, identitas itu gimana? Politik itu about kekuasaan Mas. Betul. Iya. Jadi nggak hanya itu sebenarnya. Semua barang-barang eksklusif yang membuat jadi ada kelompok yang terpisah secara strukturnya, secara sosial dan ekonomi, ini pasti menimbulkan kesenjangan, pasti. Apalagi sekarang eranya lagi nggak bagus kan. Iya. Ekonomi lagi down, terus ceritanya kalau sekarang ini nggak ada peningkatan, kita masuk lagi down, kita kena resesi. Nah, tekanan ini kan lagi tinggi sekarang, berarti masyarakat lagi sensitif banget. Terus kelompok yang punya tekanan besar ini tiba-tiba dihadapkan pada situasi seperti ini jadi semacam kayak balon ditusuk jarum. Nah, semua energinya ke sana dan sedihnya ya energinya nggak selalu bagus gitu. Nah, ini saling bersinergi di media sosial, ceritanya jadi panjang lebar. Padahal kalau kita bicara teknisnya sebenarnya ini kan masalah hukum. Tapi sekarang justice by public istilahnya? Bukan justice, public justice ini ya. Jadi pengambilan keputusan atau penghukuman oleh publik ini lebih kuat dampak trial sosial. By the press, trial by public. Public, ya. Trial by public ini lebih mengerikan dampaknya daripada legal. Kalau legal ya jelas, kalau dia dipidana sekian, ada pengacara dan di-clearkan nanti baru secara hukum bisa diputuskan oleh hakim benar atau salah atau bagaimana, kan? Kalau sekarang sudah dihukum. Nah, ini fenomena yang makin kuat karena tekanan ekonomi juga lagi kencang, membuat orang lagi depres sekarang. Ya, kesenjangan itu makin jauh jaraknya dan karena itu menimbulkan ekses begitu ya. Nah, kesenjangan ini makin rawan. Jadi kita lihat aja banyak sekali di luar negeri juga terjadi riot karena hal kecil tapi jadi besar gitu. Karena orang lagi cari catur-catur pelepasan stres mereka. Dan ya unluckily kejadiannya di HOG. Padahal di yang lain juga sama, ada kejadian-kejadian, unluckily ya pakai ini di-upload. Ya. Itu tidak merugikan atau gimana menurut Bang Martin gimana? Upaya untuk mengambil kamera, mengambil gambar via handphone dan kemudian memviralkannya itu? Emosi. Kalau emosi tentu dia pertimbangannya, nah kalau soal media sosial itu kuncinya gini, kuncinya adalah siapa yang the first mengupload. Soal isi kontennya apakah baik atau enggak dampak berikutnya itu beyond emosi kan. Jadi dia belum berpikir rasionya tapi emosinya dulu. Jadi kalau di sosial media itu be the first. Padahal kuncinya kan think before upload. Orang jarang berpikir sebelum upload bahwa dampaknya bisa luar biasa. Jadi salah satu contoh yang gara-gara Sorry, saya jadi devil's advocate ya. Ini kan konteksnya kan bukan hanya diviralkan, tapi yang dipukulin itu tentara. Jadi kalau tidak diviralkan pun kayaknya diuber juga sama tentara. Iya. Betul. Iya kan? Tapi intinya ada jadi gini. Satu dengan yang terlibat gitu kan. Yang terlibat perkara. Satu lagi yang nggak ada urusan. Ikut menjudge. Dan itu buktikan dulu kan bagaimana satu gubernur atau wakil gubernur dulu dia bisa tumbang gara-gara handphone. Iya. Luar biasa Mas. Calon wakil gubernur. Iya. Gimana Mas Indro mau nambahkan? Iya, saya sih cuma nambahin kalau nggak ada HP kita tahu dari mana. Iya. Taruhlah pengadilan di sana gitu. Pengadilan kalau nggak ada HP kita tahu dari mana gitu. Makanya saya nggak berani ngomong tadi seperti apa. Setelah Mas Epri ngomong baru saya bilang oh panas karena begini ya karena memang kejadian seperti itu karena ya manusia gitu. Nah, cuma memang kemudian menjadi viral jadi banyak yang ini itu banyak yang
mohon maaf sampai komentar si ini marah, ini apa segala macam, kemudian anggota DPR juga udah turun tangan ngomong apa segala macam, mewakili daerahnya kayak gitu. Ini kan sebetulnya karena viralnya HP itu. Jadi kemudian ada egosentris, ada hal yang memicu dia karena dia mewakili sesuatu kayak gitu. Nah itu yang mungkin dikatakan Kang Lai Martinus ini sebagai tadi ya yang kemudian mencuat kayak gitu. Memang sih saya pikir-pikir beruntunglah saya bukan tipe orang yang seperti itu, artinya wah sekarang begini banyak semua. Coba kalau mau lihat itu di YouTube itu begitu buka mungkin itu semua tuh keluar tuh dan lain-lain. Sampai sekarang udah ada ormas yang kemudian sweeping segala. Betulnya kalau kita mikir segala urusannya apa kayak gitu, ya kan? Cuma ya, karena mikir duluan karena HP itu tadi, Mas Vito. Ya. Oke. Waktu kita hampir habis. Saya berikan kesempatan masing-masing barangkali ya untuk menyampaikan pernyataan terakhir. Dimulai dari Mas Epri dulu barangkali dari HOK SBC. Baik, kalau dari saya, dari HOK SBC, ada 3 yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah tentunya saya sekali lagi prihatin dan memohon maaf kepada korban dan institusinya. Lalu yang kedua juga saya prihatin terhadap rekan-rekan saya yang saat ini juga masih ada di Bukit Tinggi, masih ada di Polres Bukit Tinggi. Lalu yang ketiga yang ingin saya sampaikan adalah mengenai stigma negatif tentang motor besar. Saya berharap stigma negatif tentang kami, pengguna motor besar, dalam hal ini juga Harley, begitu ya. Ya, saya berharap masyarakat secara umum di Indonesia tidak hanya memberikan stigma negatif itu hanya karena kami, alhamdulillah, diberikan rezeki yang lebih begitu oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Saya berharap juga rekan-rekan barangkali suatu hari mereka diberi rezeki lebih juga dan memiliki Harley juga akan merasakan stigma negatif itu terhadap kami, salah satunya begitu. Gitu Mas Vito, 3 hal yang saya sampaikan. Baik. Itu. Terima kasih. Terima kasih Mas Epri. Saya lanjut ke Mas Indro, silakan Mas. Ya, saya selalu ya kayak sebulan sebelum ini juga saya udah ngomong. Kita ini manusia-manusia yang dipilih tadi kalau istilahnya untuk bisa menikmati hobi yang bukan main, apalagi sekarang menjadi hobi mewah ya, menjadi eksklusif sekali. Nggak usah dieksklusifin, itu memang udah eksklusif gitu kayak gitu ya. Nah, saya sih berharap kita mensyukuri ini seperti apa? Ya kita ingat banyak yang nggak seperti kita. Gitu. Sementara kita memakai jalan umum yang bukan cuma kita sendiri. Marilah kita berbagi, marilah kita syukuri itu dengan berbagi dengan masyarakat yang lain. 1. Kedua, bahwa bermotor, touring dan lain sebagainya ini sebuah knowledge. Saya mengajak teman-teman semuanya, marilah kita dalami knowledge ini. Bukan hanya sekedar seneng-senengnya, bukan sekedar menikmati pemandangan, tapi knowledge ini. Bahwa touring ini ada SOP-nya, ada seperti ini. Itu bisa dipelajari. Selain kita sendiri-sendiri harus mengerti safety riding, kita juga harus mengerti bagaimana safety riding pada saat kita berkelompok. Itu. Dan yang paling terakhir adalah sama seperti Mas Epri, stigma itu sebaiknya jangan diterus-teruskan kayak gitu. Karena stigma buruk yang menurut saya ini ya, stigma buruk yang selalu digembar-gemborkan pada orang, seperti tadi juga saya dapatkan dari Kang Lai Martinus, bahwa sebetulnya memperlihatkan sejauh mana pendidikan seseorang itu kayak gitu. Jadi gap kan tadi dibilangnya karena ada gap. Nah, ketika gap itu terjadi, menurut saya yang paling sederhana menurut saya adalah karena ada kesenjangan sosial dan mohon maaf ada kasarnya, ada iri dengki di situ. Kecemburuan sosial. Iya, ada ini sosial. Jadi marilah kita sama-sama belajar dari kesialan yang yang diterima oleh Kang Epri ini untuk kita semua gitu. Marilah kita sadar kita sebagai bangsa ya nggak seyogyanya begitu saling menjelekkan selain ini segala macam ya. Karena gini, kadang-kadang kita merasa benar, belum tentu kok.
Belum tentu kok, gitu. Bahkan malaikat aja nggak berani merasa benar gitu kalau di agama kan, kayak gitu. Karena ada Tuhan. Saya pikir hanya itu sih, mungkin standar-standar aja sih. Baik, makasih Mas Indro. Terakhir Bang Martin silakan. Sedikit bahasa kampus nggak apa-apa, Mas? Silakan. Oke, jadi pesan saya sih cuma satu tapi anaknya banyak. Mulai ketularan Mas Indro nih. Jadi pesannya gini, hati-hati dengan barang-barang bagus yang kita pakai. Hati-hati, apalagi kalau barang itu barang konsumsi. Kenapa? Karena tanpa kita sadari sebetulnya value yang ada di barang itu, jangan lupa barang itu juga didesain oleh manusia. Ya, dia taruh doktrin nilai budaya di barang-barang tersebut, dan value tadi tanpa kita sadari, begitu kita makin intens akan mempengaruhi karakter dan sifat kita sendiri. Dan pada saat kita berubah, kita akan berubah menjadi sub dari sistem yang dibangun oleh kultur yang ada di dalam desain produk tersebut. Lalu produk sebagai lifestyle juga ini perlu diwaspadai, karena makin keren itu produk, makin bagus dia membangun experience bagi kita, itu akan makin memupus batas antara realitas dari artificial dan kenyataan. Itu akan melting, dan itu menjadi begitu tipis gitu batasnya, sehingga dia akan menjadi nilai moral yang baru tanpa kita sadari. Kalau anak sekarang bilangnya halu. Nah itu ya, gitu. Jadi ya kalau bahasa kerennya ini sebuah simulacrum gitu ya, jadi membuat sebuah situasi realitas sosial baru yang sebelumnya nggak pernah ada. Oke. Ya, itu aja. Baik, terima kasih Bang Martin, Mas Indro, dan Mas Epri atas waktunya berbincang malam hari ini. Terima kasih sekali lagi, sehat-sehat semuanya. Terima kasih. Dan sampai di sini perbincangan kita dalam The Roof Talk. Kita akan jumpa lagi minggu depan dengan topik dan narasumber lainnya. Saya Alvito Dinova Ginting. Sampai jumpa.